dalam rangka mengikuti kegiatan Forum Anak Kecamatan se-Kabupaten Kolaka tahun 2021, kami dari SMA Negeri 1 Nulako turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai peserta. Juga mewakili Kecamatan Nulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor tahun 2020-2021, terdapat 5 klaster Kabupaten Layak Anak. Sebelum membahas 5 klaster, mari kita simak pengantar berikut. Forum Anak Nasional adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Anak sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor di sini adalah bagaimana anak-anak diharapkan dapat memulai aksi atau kontribusi positif sebagai agen perubahan. Sementara sebagai pelapor, anak-anak diharapkan dapat melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak melalui berbagai macam saluran yang telah disediakan oleh negara. Klaster pertama, hak sipil dan kebebasan. Salah satu contoh hak sipil dan kebebasan bagi anak adalah dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Siswa berhak memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang lebih baik ke depannya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari pribadi calon ketua dan wakil ketua OSIS, baik itu mengenai visi misi, perilaku sehari-hari, jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di sekolah juga merupakan miniatur dari berbagai macam pemilihan di lingkungan masyarakat. Jadi, anak dapat melihat dan mempelajari contoh di sekolah. Sehingga ketika dihadapkan pada dunia luar atau dalam kehidupan masyarakat, mereka telah siap dan paham bagaimana cara untuk bersikap dan mengambil pilihan yang positif tentunya, serta dengan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Nulako serta para pemirsa yang menonton video ini. Hari ini kita bersama dengan salah satu peserta didik SMA Negeri 1 Nulako yang turut melakukan pencoblosan dalam rangka pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2021. Bagaimana kesan dan pesannya dalam pemilihan? Pesan saya sih buat ketua OSIS baru, meskipun kalian ketua OSIS yang baru ini jangan sombong lah, jangan juga merendahkan orang, dan yang paling terpenting sih visi misi kalian itu harus dilaksanakan. Meskipun visi misi kalian bagus tapi kerja kalian tidak bagus, itu sangat meresahkan sekolah sih. Klaster 2, lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif. Lingkungan keluarga merupakan pusat dari segalanya. Perilaku dan pendidikan anak pertama kali dimulai di lingkungan keluarga. Bagaimana sekolah? Saya dapat laporan dari guru, katanya kok jarang berinteraksi sama teman-teman. Saya dapat prestasi di sekolah, tapi kenapa kok jarang bersosialisasi sama temanmu? Kita juga, Mak. Saya sering dapat prestasi di sekolah, tapi tidak pernah kita perhatikan. Kenapa sekarang mulai membantah sama saya? Sebegini juga makanya kita. Kenapa ini? Ini anak udah mulai membantah sama saya. Kenapa bisa? Hah? Dia tidak mau berinteraksi sama temannya. Kenapa gitu, Mbak? Bagaimana di rumah, Mama? Sosial media terus dah urus, nggak pernah mau ajak bicara. Baru Bapak pekerjaannya terus dah urus. Akhirnya nggak ada mau ajak bicara. Biar prestasi pun nggak ada dihargai. Bukannya Bapak nggak pernah perhatikan kamu. Kan ada mamamu di rumah. Kita juga, Mak. Kenapa media sosial terus yang diurus? Ternyata selama ini nggak pernah kita perhatikan Anata. Sebenarnya dua-duanya yang salah. Termaksud saya juga. Belakangan ini memang saya sibuk kasihan dengan pekerjaanku. Kita nak coba kita berinteraksi sama teman yang lain. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak sangatlah besar. Untuk itu, perlunya edukasi sejak dini bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik dan benar.
Klaster 3, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Bagi anak, khususnya di era pandemi seperti sekarang ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk tetap sehat adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus kita patuhi antara lain rajin mencuci tangan menggunakan sabun, atau hand sanitizer ketika di luar, menggunakan masker ketika berpergian, tidak menyentuh wajah sembarangan, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang di sekitar, meningkatkan imunitas tubuh seperti berolahraga, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Tidak membuat kerumunan, serta menghindari kerumunan dengan tetap di rumah aja. Klaster 4, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan kebudayaan. Kegiatan pembelajaran di sekolah saat ini sudah mulai dilakukan secara offline, atau disebut dengan pembelajaran tatap muka terbatas, sesuai dengan peraturan pemerintah untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di sekolah. Siswa yang datang ke sekolah wajib menggunakan masker, dan wajib dilakukan pengecekan suhu tubuh yang tidak boleh lebih dari 38 derajat Celcius. Tapi Kak, cuci tangan tak? Oke. Dan juga tetap memperhatikan kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun. Pembelajaran tatap muka terbatas di kelas pun harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi begitupun guru harus mampu membuat kelas menjadi lebih antusias dan membuat kelas menyenangkan. Ketika ada siswa yang memberikan contoh yang buruk, guru harus menegur dan memberikan pengertian bahwasanya tindakannya harus diperbaiki dan tidak untuk diulang. Siswa yang membahas hal lain di luar mata pelajaran tidak boleh diikuti ataupun dijadikan contoh. Masih ada waktu istirahat. Ketika waktu istirahat baru bisa menggunakan waktu tersebut untuk membahas hal di luar mata pelajaran. Untuk pemanfaatan waktu luang, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, membaca buku di perpustakaan ataupun di taman-taman. Kemudian melakukan kegiatan olahraga, seperti kegiatan ekstrakurikuler, basket, melakukan kegiatan kesenian sebagai wadah untuk unjuk bakat, seperti menari. Cinta budaya, cinta Indonesia. Klaster 5, perlindungan khusus. Salah satu contoh perlindungan khusus diberikan kepada anak atau pelajar yang mengalami masalah psikologis dan mental, seperti merokok, miras, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Selain itu, siswa yang melakukan perundungan atau pembulian kepada teman kelas di sekolah harus ditindaklanjuti. Seharusnya sebagai seorang anak dan pelajar yang baik, tidak boleh melakukan tindakan buruk di sekolah.
Apa ini? Untuk itu, peranan guru dan lingkungan sekitar dalam membentuk karakter dan pribadi anak di sekolah pun sangat diperlukan.